La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Oke, terima kasih Bu ya penjelasannya. Dan sekarang kita ke virtual kembali dan di sana sudah bergabung bersama kita ada Pak Jojo. Pak Jojo Prasetyo nampaknya ya. Iya. Silakan Pak Jojo. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Akhtar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Syekh ya. Iya. Jadi saya tadi baru agak terlambat bergabungnya. Oh, iya. Padahal sudah saya taruh di agenda mau ikutan jam. Ternyata tuh bacanya salah Bu ya, manusia lah. Harusnya jam 20.22 kepikiran. Baik, saya ada pertanyaan sebenarnya terkait dengan minggu lalu, beberapa pertemuan yang lalu terkait waktu itu Buya bercerita melakukan sholat sambil menyetir kendaraan di Jatinegara. Waktu itu sholatnya kalau nggak salah sholat maghrib. Ya, sholat asar. Ya, terus setelah di tempat yang permanen Buya melakukan sholat ulang gitu kan. Pertanyaan saya pernah mendapat penjelasan bahwa setelah melakukan membatalkan kewajibannya itu boleh saja tidak melakukan sholat lagi di tempat yang permanen. Mohon penjelasan Bu ya, bukan bermaksud membeda-bedakan biar ada perspektif buat saya. Iya. Jadi yang gini. kedua adalah tadi saya apresiasi terhadap gelombang cintanya Buya di akhir sesi bahwa ternyata seseorang itu memerlukan keteladanan yang cukup kuat gitu ketika asmaranya bergelut dengan akhlaknya gitu loh. Iya. Ketika seseorang sudah dicintai ternyata kakaknya akan menikah dengan bapaknya, itu luar biasa Bu ya. mengalah ya. Nggak mudah di dalam prakteknya itu Bu ya. Saya yakin tidak mudah di dalam prakteknya. Saya kira begitu Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang sholat ini, bahwa sholat ini kewajiban inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat ini punya jadwal waktu, punya skedul, punya timetable yang tidak boleh dilanggar. Sekarang jam 11 ya. Bolehkah kita sholat subuh? Belum wajib. Wajibnya itu kalau sudah masuk waktu. Nah, setelah subuh bolehkah sholat zuhur? Ya tunggu nanti. Jadi kapan sholat kita diwajibkan? Ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, makanya ketika kita takbir itu salah satu persyaratan takbir, diantaranya ada 20 syarat takbir itu. Ketika takbir itu kita sudah yakin sudah masuk waktu sholat. Kalau kita masih ragu nggak sah. Ternyata kurang setengah menit Allahu Akbar yang nggak sah sholatnya karena belum kewajiban kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dilakukan sesuai dengan kemampuan. Andai kan kita sedang sakit di rumah sakit, kakinya lagi digigit digantung, sholat enggak? Sholat. Menghadap kiblatnya ya nggak usah, mau diputar-putar, ya kan gitu. Nelayan juga bertanya pada saya, Pak, bagaimana sholatnya? Kita di perahu. Ya sekarang begini, wudhu mana? Wudhunya pakai air laut, nggak apa-apa sah. Asal takbirnya menghadap kiblat. Nanti kalau perahunya muter ya nggak usah muter. Ya itu kan gitu. Kalau kita nggak bisa berdiri jangan duduk, nggak bisa duduk yang berbaring, ya kan begitu. Kalau bisa miring menghadap kiblatnya, kalau nggak bisa ya kita berbaring lurus. Selagi otaknya masih sehat, kita punya kewajiban sholat tetap tidak boleh ditinggal. Nah sekarang kasusnya saya di Jatinegara, waktu itu mobil saya mobil Jeepney waktu itu, ya Jatinegara. Belum sholat asar, macet. Apa saya tinggalkan mobilnya tengah jalan? Nggak bisa dong. Ya kan begitu. Wajib sholat asar enggak? Bagaimana sholatnya?
Ya itulah sambil mengendarai mobil. Ya kan begitu. Kemudian wudhu nggak? Ya nggak usah, mending wudhu dulu yang sedang macet ya. Ya. Saya baca Fatihah baca. Gerakannya ya sujudnya memang gerakan, kalau ruku ya gerakan sedikit, kalau sujud gerakannya agak sedikit. Oh. Sambil nginjek gas segala macam. Sudah selesai, assalamualaikum. Nah, ketika saya sholat itu, cara niatnya begini, bukan usolli fardal asri arba rakaat, bukan, tapi usolli fardal asri ihtiraman lil waktu. Saya sholat asar untuk menghormati waktu. Jadi artinya saya tidak meninggalkan sholat karena waktunya kita penuhi, cuma persyaratan sholatnya kita ini. Kita dalam perang sholat enggak? Sholat. Sambil bawa senjata enggak? Bawa senjata. Itu kan begitu. Nah, oleh karena kita ini sholatnya menghormati waktu, maka ketika sampai di rumah maghrib itu kita kodok, sholatnya dikodok lagi. Jadi sholat maghrib kita usolli fardal asri kodokan lillahi ta'ala. Begitu, berarti saya tidak meninggalkan sholat asar, tetapi sholat asar itu dilakukan dalam keadaan darurat, ya kan begitu, maka saya lakukan kodok setelah sholat maghrib itu. Ya. Kalau tidak ya berarti kita meninggalkan sholat dong. Gitu. Ya saya kira begini, kita lagi sholat, tiba-tiba motor kita ada yang ngambil starter, ngejar maling dulu apa sholat dulu? Oke. Lagi Allahu Akbar, anak kita keburu balong itu, diterusnya tadi biar nanti anaknya. Itulah artinya bahwa Allah sangat mengerti. Nggak bisa berdiri ya duduk dong. Jangan alasan nggak bisa berdiri nggak sholat. Oke, duduk nggak bisa, ya jangan tinggal, lakukan dengan tidur. Iya, dengan miring nggak bisa, ya dengan terlentang, nggak ada urusan, yang penting sholat. Nggak ada air, ya tayamum. Nggak ada air, nggak bisa tayamum. Nggak ada, karena banyak kita stroke kan gitu di rumah, nggak ada yang nguduin, ya sudah sholat saja, nggak ada masalah. Tapi niatnya ditambah ihtiraman lil waktu, menghormati waktu. Berarti kita tidak meninggalkan waktu sholatnya. Saya kira mungkin begitu Pak Jojo. Iya. Ya. Kalau tadi tentang bahwa di gelombang cinta ini ternyata juga mengandung syarat keteladanan. Iya, memang begini. Kalau kita ikutnya syariat, secara syariat itu boleh kita ngawini adanya ibu tiri. Sah kan? Iya. Jadi begini, syariat namanya hukum itu tidak mesti benar loh. Nggak mesti, itu kan hasil pemikiran orang. Iya. Nah, kita kan punya perasaan, punya hati. Apa nggak tersinggung bapak kita? Sialan gitu. Ya. Jadi bagaimanapun ya kita menghormati orang tua lah. Bagaimanapun juga kita kan dibesarkan oleh beliau, ya kan gitu. Iya. Di sekolah, masa hanya masalah itu aja kita tidak mau mengalah? Kan tidak elok. Masa bapak dapat kakak, anak dapat adik? Ya memang boleh. Jadi kalau makanya kita dalam bermasyarakat ini, ya jangan terlalu berpegang pada syariat terlalu kencang banget, karena syariat sendiri tidak ada jaminan pasti bahwa itu benar, karena itu hasil pemikiran orang. Fikih itu hasil pemikiran orang dan berbeda pendapat. Rokok aja ada yang bilang hal bidang haram kok. Lalu yang benar mana? Ya yang benar kalau kamu bilang haram jangan rokok. Kalau kamu rokok ya silakan, gitu aja. Nanti bagaimana katanya? Nanya sama Allah nanti hari kiamat, begitu aja. Jadi dalam hidup ini kita sesungguhnya harus lebih banyak menjunjung tinggi rasa, bukan logika sesungguhnya. Ya kan? Kepantasan etika itu sesungguhnya menjadi hal yang sangat penting dalam hidup ini.